Oke guys, kemarin kita udah bahas tentang money management, tentang Raka gaji 5 juta per bulan dan Madun dengan gaji 1 bulan nih. Mereka bertemunya di akun Sen kan ya. Kemarin kita udah belajar dia dapat di akun Sen dengan risk 1% dan mereka semua dapat modal yang sama-sama enak nih risknya. Nah, sekarang kita nggak langsung telan mentah-mentah nih. Kayak setiap SL 30 sen apa-apa gimana. Nggak, no. Oke, tidak. Bagaimana cara kita mengaturnya untuk risk udah dapat nih, risknya 30 dan 60. Bagaimana kita mengimplementasinya di market langsung. Kita langsung aja belajar itu semuanya. Eh, jadi gini, yang pertama kita harus tahu bahwa sebenarnya nge-trade itu kita balik lagi ke basicnya kemarin ya. Bahwa kita tuh belajarnya nangkep tren ya kan, nangkep tren. Jika market naik ya kita tunggu aja dia korelasi bahwa turun nih, turun ke area key level atau order block yang kita tandain di sini. Nah, tapi sebelum itu kalian di sini udah paham ya? Kalau semisal tren lagi naik, itu berarti kita mencari opportunity buat buy di area sini untuk nge-buy karena kita sudah dapat UB. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur money management kita ketika kita sudah menge-buy di area sini? Menggunakan lot berapa Mas kira-kira? Menggunakan risk berapa nih kira-kira gitu ya kan? Bagaimana cara nentuinnya Mas? Atau gimana Mas caranya kita entry di situ pakai lot berapa dan bagaimana caranya? Gini, kita langsung bahas aja. Setiap kita analisa dan kita masuk ke entry kan, kita tuh pasti bertemu dengan ini nih, ya kan? Ini kita bisa menggunakan posisi pembelian atau posisi penjualan. Dan di dalam sini itu kan selalu berbeda-beda ya. Kadang kalian nemuin mapping di mana SL tuh kecil karena zonanya kecil nih, UB-nya kecil kayak cuma segini, ya kan? Cuma segini. Kadang tiba-tiba SL-nya bisa jadi gede segini. Nah, bagaimana caranya kalian mengatur? Itu menggunakan risk per trade-nya. Contoh, contoh. Si Raka tadi itu sudah punya loss-nya sekitar 30 30 USG ya kan, 30 USG. Dan bagaimana caranya dia mau nggak mau ketika zona sebesar ini dia harus menggunakan SL-nya harus 30, harus 30 walaupun zona segimanapun gedenya dia harus menggunakan 30 sen. Karena kenapa kita menggunakan 1% dari modal dia. Sebaliknya untuk si Madun, Madun ketika zonanya besar nih, ketika zonanya besar segini itu dia wajib menggunakan SL 6 dolar sen. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi nggak ada tuh yang tiba-tiba nih, tiba-tiba zona segini awalnya 30 sen ya kan, 30 sen. Tiba-tiba zona segini jadi 60 sen. Tidak. Enggak. Kalian menggunakan 1%. Jadi mau zona segede apapun ketika SL kalian segini, mau segini kayak mau segede ini, kalian harus wajib ketika kena SL harus 1% dari modal gitu. Nggak ada risk harus menggunakan risk per trade, nggak harus kita menggunakan pips gitu. Jadi pipsnya nggak perlu kalian hitung. Kalau kalian udah paham, kalian atur aja di MT5 ini contohnya ya, contohnya kayak gini. Nah tadi itu contohnya kan. Nah caranya menggunakan kayak itu ketika kalian sudah paham tentang menggunakan tekniknya itu pasti aman kok. Dan aku jamin kalian tuh ketika sudah belajar menggunakan money management secara teratur itu pasti profit konsisten, pasti profit konsisten. Dan caranya hanya itu saja. Mau kalian ngebuy, mau kalian nge-sell, asal kalian mau segede kapan, mau sekecil ini, sekecil gini, kalian tetap menggunakan SL 30 sen. Profit konsisten. Kalian nggak usah nargetin profitnya, jangan targetin profitnya, tapi kalian atur SL-nya. Udah, TP itu tergantung zona. Kadang zonanya bisa TP max, kadang cuma TP segini. Yang penting apa? Ketika kalian terkena stop loss, bagaimana kalian hanya seperti Raka harus 30 berapa? 30 sen, ya kan? Sedangkan si Madun harus 6 sen. Nah, gitu. Oke, jadi sebenarnya simpel nggak sih? Money management yang aku jelasin sebenarnya simpel kan, nggak ribet ya. Jadi itu triknya mungkin yang bisa aku share buat kalian.
Enggak ada kucingnya dari sini. Karena dari sini aja udah ketebak, ya kan. SL-nya udah dapat 30 sen dan dapat si Madun dapat 6 sen. Jadi nggak perlu ada yang ribetin lagi. Oke. Untuk kalian semua cash flow-nya bisa kalian atur sendiri di sini. Misal gaji kalian 10 juta atau berapa, itu kalian atur sendiri menggunakan teknik yang aku kasih ya. Menggunakan teknik yang aku kasih, ada kalkulator kalian pakai aja, mau lebih simpel lagi pakai ChatGPT. Paling gampang. Jadi tinggal kalian akumulasiin aja. Oke. Dan ini yang bisa aku kasih di episode yang kedua ini. Dan mungkin caranya cepet nggak sih? Caranya cepet ya. Ini deh, paling lebih simpel lagi. Intinya zona segede apapun, kalian wajib menggunakan stop loss 30 sen atau 6 sen seperti Madun dan Raka tadi. Wajib. Jadi kalau kalian terkena SL, mau SL-nya 700 pip kayak mau SL-nya 6000 pips, kalian wajib menggunakan SL-nya 30 sen kalau nggak 6 sen. Berarti Raka itu harus 30 sen dan kalau si Madun harus 6 sen gitu ya. Oke? Karena sama-sama menggunakan berapa? 1%. Gitu. Dan menggunakan akun apa? Kuncen. Oke? Simple. Itu teknik yang bisa aku kasih di episode kedua ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang apa ya, petan atau ngomongnya kurang enak didengar. Itu mungkin yang bisa aku kasih secara simpel. Sebelum itu, aku mau ngomong ke kalian, pusing ya pasti ya. Kalian udah berjalan dari episode pertama sampai episode yang apa ini lupa aku. Ya coba lakuin aja secara perlahan dan percaya proses bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Lakuin aja pelan-pelan. Memang susah, tapi aku percaya bahwa kalian semua pasti bisa jadi trader profesional. Oke? Thank you semuanya dan see you. Bye bye.